Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Basam Zulhanan Susilo dengan NIM 252121100 dari kelas HKI 2D. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan membahas dan membacakan beberapa surah dari ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 26 dan ayat 260 serta surah Ali Imran ayat 6 sampai 7. Pada video ini saya akan membacakan ayat-ayat tersebut, kemudian menyampaikan arti atau terjemahannya, dilanjutkan dengan ulasan ilmiah dan renungan yang dapat diambil dari masing-masing ayat. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal lazina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal lazina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik. Lalu, ulasan ilmiah dari surat Al-Baqarah ayat 26. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak segan membuat perumpamaan dengan sesuatu yang kecil seperti nyamuk atau yang lebih kecil lagi. Secara ilmiah, ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada objek ciptaan yang dianggap remeh. Bahkan makhluk kecil seperti nyamuk memiliki kompleksitas biologis tinggi, sistem saraf, alat penghisap darah, kemampuan mendeteksi panas, hingga mekanisme reproduksi yang rumit. Ayat ini juga membagi manusia menjadi dua kelompok. Orang beriman memahami perumpamaan sebagai kebenaran. Orang kafir menjadikannya bahan keraguan. Artinya, perbedaan bukan pada ayatnya, tetapi pada cara berpikir manusia terhadap tanda-tanda ilmiah. Renungannya, hal kecil dalam hidup sering mengandung pelajaran yang besar. Kesombongan intelektual membuat seseorang menolak kebenaran hanya karena dianggap sederhana. Keimanan membuat seseorang mampu melihat makna di balik hal kecil. Pesan utamanya, jangan meremehkan hal kecil, karena kebesaran Allah justru tampak pada detail ciptaannya. Lalu selanjutnya, saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika thumma da'al ala kulli jabalim minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau?
Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang," dia berfirman, "Allah, kalau begitu, kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu. Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana." Ulasan ilmiah Surat Al-Baqarah ayat 260. Ayat ini menceritakan Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Lalu Allah memerintahkan beliau untuk mengambil 4 burung, lalu memotongnya dan meletakkannya di beberapa bukit, lalu memanggilnya kembali. Kemudian burung-burung itu hidup kembali dan datang kepada Nabi Ibrahim. Secara ilmiah, ayat ini menegaskan konsep kekuasaan Allah atas struktur biologis makhluk hidup. Kehidupan tidak bergantung pada bentuk fisik semata. Ayat ini juga menunjukkan bahwa keimanan tidak menolak rasa ingin tahu. Nabi Ibrahim sudah beriman, tetapi ingin mencapai ketenangan hati melalui pembuktian. Renungan: bertanya dalam iman bukan berarti ragu, tapi ingin lebih yakin. Allah memahami kebutuhan manusia untuk melihat bukti. Keyakinan tertinggi adalah ketika hati menjadi tenang, bukan hanya logika. Pesan utamanya, iman boleh disertai pencarian, dan pencarian yang jujur akan menguatkan keyakinan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 6-7. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun tunhunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Falammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhum tiga al-fitnati wa batiga ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yazzakkaru illa ulul albab. Yang artinya, Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ayat 7. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal." Baik, selanjutnya ulasan ilmiah dari surah Ali Imran ayat 6 dan 7. Ayat 6 ini menjelaskan bahwa Allah membentuk manusia dalam rahim sesuai kehendaknya. Ini sangat selaras dengan ilmu embriologi modern, yaitu pembentukan janin bertahap, penentuan bentuk fisik, variasi genetik manusia, dan perkembangan organ dalam rahim.
Ayat 7 ini menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki dua jenis ayat, yaitu muhkamat, jelas dan tegas, dan mutasyabihat, membutuhkan penafsiran. Ini menunjukkan pendekatan ilmiah dalam Al-Quran. Ada ayat fundamental atau dasar hukum dan akidah. Dua, ada ayat terbuka untuk penelitian dan tafsir. Orang-orang yang menyimpang mengikuti ayat mutasyabihat untuk menimbulkan keraguan, sedangkan orang berilmu mengembalikannya pada ayat yang jelas. Renungan. Manusia tidak tercipta secara kebetulan, tapi dirancang. Kedua, tidak semua hal harus dipahami secara mutlak oleh manusia. Ketiga, orang berilmu bersikap rendah hati terhadap hal yang belum dipahami. Pesan utamanya, keimanan membutuhkan ilmu, ilmu membutuhkan kerendahan hati. Tidak semua misteri harus dipaksakan untuk dijelaskan. Dengan demikian, melalui pembacaan ayat, pemahaman arti, serta ulasan ilmiah dan renungan, diharapkan kita tidak hanya mengetahui isi kandungan ayat, tetapi juga mampu mengambil hikmah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembacaan ayat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.